Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah Karanggede Boyolali. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia, sebuah narasi peradaban yang semoga memberikan kita pesan betapa pentingnya sebuah perubahan. Sebuah narasi pengingat yang semoga memberikan kita kekuatan agar senantiasa dalam kebaikan dan kebenaran. Maka untuk kalian yang sekarang sedang memperjuangkan agama Allah, untuk kalian yang sekarang sedang membahagiakan kedua orang tua kalian, untuk kalian yang sekarang sedang bagaimana memperjuangkan cita-cita kalian, sambut salam saya, salam cinta atas nama ukhuwah Islamiyah. Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu andil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang pertama-tama, yang paling utama yang harus ditanamkan pada diri kita, segala puja bagi Sang Maharaja, segala puji bagi Sang Maha Suci, dan segala syukur bagi Sang Maha Ghafur. Ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali kita kenikmatan, di antaranya nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan lomba dai Semarak Ramadan yang diadakan oleh SMA IT Al-Hikmah Boyolali. Sholawat bertangkaikan salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bagaimana setiap perkataan yang beliau katakan, setiap perlakuannya beliau lakukan, kita bisa ambil benang merah keteladanan yang insya Allah bisa kita praktekkan pada kehidupan kita sehari-hari. Penonton yang berbahagia, di sini izinkanlah saya untuk menyampaikan ceramah yang bertemakan tentang Ramadan yang berprestasi menjadi insan yang robani. Saya mengambil subtema di bagian merenungi Ramadan kita tahun ini. Teman-teman sekalian, bulan Ramadan sangat identik sekali dengan ibadah-ibadah. Bulan Ramadan adalah syahrul ibadah, bulan ibadah. Ibadah-ibadah seperti puasa, seperti iktikaf, seperti sholat tarawih, seperti tadarus Al-Quran dan lain-lain. Tidak bisa dipungkiri juga dari kita seringkali tidak memaksimalkan Ramadan tersebut dengan sebaik mungkin. Seringkali juga hanya karena beralasan berpuasa, kita jadi lengah dalam memanfaatkan momentum Ramadan tersebut. Mari kita renungi bersama. Di waktu sahur mungkin, setelahnya kita yang seharusnya bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, kita malah melanjutkan tidur. Di waktu siang yang seharusnya kita bisa semangat dalam belajar, semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam bekerja, tapi kita malah bermalas-malasan atau bersantai ria hanya karena beralasan berpuasa. Di waktu sore yang harusnya kita bisa memanfaatkan waktu untuk bertadarus Al-Quran, menyimak hafalan Al-Quran kita bersama, tapi kita malah bernongkrong ria, berngabuburit bersama, tapi sangat minim sekali kebermanfaatan di dalamnya. Di waktu malam, hanya karena kita berbuka, makan terlalu banyak, kita jadi melupakan ibadah wajib kita, yakni sholat maghrib, sholat isya, dan amalan sunnah yang harus kita lakukan juga, yang sangat sunnah dan sangat bisa kita lakukan bersama, yakni sholat tarawih. Ibadah dari pagi sampai malam jadi terbengkalai. Teman-teman sekalian, apakah akan seperti itu terus-menerus di Ramadan kita? Harus kita perbaiki bersama Ramadan ini agar menjadi lebih baik. Padahal Ramadan adalah momentum yang sangat baik sekali untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan metode, yakni tarbiyah Qur'aniyah. Tarbiyah Qur'aniyah yakni tarbiyah pendidikan atau pembinaan yang bersifat Al-Quran. Pembinaan
Yang pertama adalah pembinaan kepada raga kita, kepada jasad kita. Adalah pembinaan yang bagaimana kita memberikan asupan kepada kita. Adalah kalau dicontoh di bulan Ramadan adalah asupan di waktu sahur. Itulah bentuk ikhtiar kita untuk bagaimana di waktu pagi sampai waktu berbuka nanti kita memiliki energi yang sangat kuat agar bisa menjalani aktivitas dengan baik. Yang kedua adalah pembinaan terhadap ruh kita. Ruh kita ini harus kita jaga kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan ini adalah momentum yang sangat bagus sekali untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah ibadah yang di dalamnya bisa sangat sekali untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti puasa, seperti tarawih, seperti tadarus Al-Qur'an. Itu adalah bentuk Allah untuk menyempatkan kita agar bagaimana kita bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu Ramadan tersebut. Allah berfirman dalam surah Al-Imran yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati dalam keadaan kecuali dalam keadaan muslim. Teman-teman sekalian, yang ketiga adalah pembinaan terhadap pikiran kita, terhadap otak kita. Adalah bagaimana pikiran kita ini harus senantiasa kita buat untuk belajar dan belajar. Untuk kita senantiasa untuk diasah dan diasah. Buya Hamka pernah bilang, salah satu pekerjaan terkejam di dunia ini adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuhnya yang malas, yaitu yang membiarkan tubuhnya beristirahat sebelum lelah. Teman-teman sekalian, dengan Ramadan ini kita juga bisa melihat dua macam manusia. Manusia yang pertama adalah manusia yang stagnan atau manusia yang menurun, yakni manusia yang tidak terlalu memperhatikan perkembangan otaknya, tidak memperhatikan produktivitas dirinya. Yang kedua adalah golongan manusia yang progresif, adalah manusia yang selalu mengupayakan dirinya untuk terus berkembang dan berkembang, tidak menyalahkan keadaan dan tidak berhenti karena keadaan, tapi sangat memanfaatkan keadaan tersebut dengan sebaik mungkin. Seperti Ramadan ini adalah waktu kita untuk memanfaatkannya dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi insan yang mulia. Nah, teman-teman, kita masuk pada golongan yang mana? Yang stagnan atau yang progresif? Kita bisa memilih salah satu dari dua macam tersebut, yaitu juga dengan ikhtiar kita bersama. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya Lukman Hakim Prasetyo undur diri. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok pesantren Islam terpadu, Al-Hikmah Karanggede Boyolali, dai berwawasan ilmu pengetahuan.